Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disuruh telah melakukan kontak virus COVID-19 varian baru ya. Halo, perkenalkan nama aku Nala Anggono Vika Mawarni. Di sini aku mau menjelaskan tentang piranti puisi yang ada pada puisi Terserah karya Kansa Belva Maritza. Sebelum masuk ke analisisnya, aku akan menjelaskan sedikit mengenai piranti puisi. Piranti puisi sendiri merupakan alat untuk membentuk bunyi kohesi, koherensi, serta harmoni pada puisi supaya puisinya tuh indah. Nah, piranti puisi sendiri berisi tentang bunyi, diksi, citraan, pengulangan, simbol, serta majas. Puisi Terserah karya Kansa Belva Maritza mengangkat tema mengenai ketidakpedulian dan ketidakmampuan manusia menghadapi bencana. Bencana di sini merupakan pandemi. Jadi puisi ini menyoroti beragam reaksi manusia, mulai dari mencaci, tidak peduli, merasa panik, serta takut. Terdapat dua bunyi dalam puisi ini. Yang pertama adalah aliterasi. Dalam baris, makhluk kecil itu datang kemari, memporak-porandakan negeri ini. Korban makin banyak berjatuhan. Tangis keluarga korban mengalir deras. Terdapat penggunaan aliterasi dalam baris tersebut, di mana konsonan K terus diulang. Yang kedua adalah asonansi. Dalam baris, makhluk kecil itu datang kemari. Makhluk kecil itu mulai berulah. Terdapat penggunaan asonansi di mana vokal A terus diulang. Yang pertama, makhluk kecil. Penggunaan diksi makhluk kecil memberikan gambaran mengenai sesuatu yang kecil dan tidak berarti tetapi berdampak besar dan merusak. Yang kedua, berulah dan memporak-porandakan. Diksi ini digunakan untuk menggambarkan perilaku si makhluk kecil yang menyebabkan kerusakan dan kekacauan yang parah. Terdapat dua citraan dalam puisi ini. Yang pertama, citraan penglihatan. Yang kedua, korban makin banyak berjatuhan. Ini memberikan visualisasi mengenai situasi yang tragis di mana korban terus bertambah. Baris, tangis keluarga korban mengalir deras. Ini memberikan visualisasi tentang kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban. Yang kedua, citraan pendengaran. Baris yang pertama, ayo begini, ayo begitu, kata pemerintah. Dalam baris tersebut, pembaca seolah-olah dapat mendengar pemerintah mengeluarkan perintah atau himbauan. Dan baris yang kedua, hanya makhluk kecil, apa masalahnya? Pembaca juga dalam baris ini, pembaca juga seolah-olah dapat mendengar ucapan yang meremehkan mengenai situasi pandemi tersebut. Terdapat 3 pengulangan. Yang pertama, makhluk kecil itu. Pengulangan frasa makhluk kecil itu memberikan penekanan pada peran virus corona sebagai penyebab krisis yang sedang digambarkan. Yang kedua adalah, apakah mereka tak punya hati? Apakah mereka tak merasa kasihan? Apakah mereka tak takut mati? Pengulangan apakah mereka tak yang diikuti oleh pertanyaan yang berbeda menciptakan pola yang memperkuat makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah baris, sebagian ada yang mencaci, sebagian tak peduli, sebagian takut dan panik.
Pengulangan dengan pola awalan sebagian yang diikuti oleh beragam reaksi manusia memperkuat tema puisi yang menyoroti keragaman reaksi manusia terhadap situasi pandemi. Terdapat satu simbol dalam puisi ini, yaitu makhluk kecil. Seperti yang kita tahu, makhluk kecil di sini berarti virus corona yang menggambarkan sesuatu yang kecil tetapi dapat menyebabkan kerusakan dan kekacauan yang besar. Kemudian majas. Yang pertama, personifikasi. Makhluk kecil itu datang kemari. Makhluk kecil itu mulai berulah. Dalam konteks ini, makhluk kecil itu dipersonifikasikan seperti sesuatu yang hidup, kemudian datang kemari dan berulah, menciptakan kerusakan. Yang kedua, hiperbola. Makhluk kecil itu mulai berulah, memporak-porandakan negeri ini. Memporak-porandakan negeri ini merupakan bentuk hiperbola yang menggambarkan dampak yang sangat besar dan merusak dari si makhluk kecil itu.